Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya dan selalu bahagia. Hari ini aku mau share masalah budgeting lagi nih. Udah pada gajian kan ya? Gimana nih teman-teman, akhir tahun masih semangat nggak bikin budgetnya? Yuk biar semangat, bikin budget bareng aku yuk sambil nonton video ini. Seperti biasa, sebelum kita bikin budget untuk bulan Desember 2021, kita evaluasi dulu ya budget bulan kemarin seperti apa. Bulan November ini bulan yang bersejarah banget teman-teman karena terjadi over budget di mana-mana dan ini tuh udah lama banget gak kejadian, setelah sekian lama akhirnya kejadian lagi. Masya Allah nggak apa-apa karena memang kemarin tuh sempat pindahan kan, jadi awal-awal pindahan tuh memang masih repot banget, gak sempat buat masak, otomatis banyak beli makan di luar, jadi pastinya over budget. Ini langsung aja ya kita lihat evaluasinya. Jadi yang pertama di fixed cost, biaya untuk listrik habis teman-teman karena ini beli token, jadi kemarin udah dibeliin sekalian Rp300.000. Kemudian untuk internet dan pulsa juga habis Rp400.000. Galon LPG juga habis Rp200.000 dan transport juga habis Rp300.000. Kemudian di variable cost ini untuk foodnya juga habis Rp1.250.000. Kemudian groceries ini over budget, tapi cuma dikit, Rp725. Dan lanjut lagi untuk budget snacks, ini juga ada over budget, tapi dikit juga, Rp360. Selanjutnya untuk budget susu, ini terpakai Rp392.000 dari budget Rp400.000. Kemudian untuk budget health juga terpakai Rp345.200 karena kemarin tuh aku sempat sakit, anak aku juga sempat sakit juga, makanya budgetnya terpakai agak banyak bulan ini. Selanjutnya untuk makan di luar budgetnya Rp500.000 tapi over budgetnya lumayan ya teman-teman, jadi Rp776.000, jadi over budgetnya sekitar Rp270.000. Kemudian untuk budget fund terpakai Rp305.000 dari budget yang seharusnya Rp300.000, ini over budget juga, Masya Allah over budgetnya di mana-mana ya teman-teman. Kemudian di unexpected terpakai Rp177.800 dari budget Rp200.000. Dan ini aku lagi hitung selisih dari over budget yang tadi, kira-kira berapa ya total over budgetnya. Sambil kita tunggu berapa nominalnya, itu aku lagi hitung-hitung. Jadi bulan ini tuh pasti over budget ya teman-teman, karena tadi tuh sekilas kita udah lihat minus di mana-mana, jadi pasti over budget. Nah pertanyaannya, kalau over budget kayak gini, uang dari mana buat menutupi biaya over budgetnya? Kalau aku pribadi, sebenarnya tuh jarang banget ya teman-teman over budget kayak gini. Jadi setiap bulan tuh pasti ada uang sisa dari budgeting kayak gini. Uang sisa dari budgeting setiap bulan itu biasanya aku sisihkan di tempat terpisah gitu. Nah, jadi kalau ada over budget kayak gini, aku pakai uang sisa-sisa budgeting dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi sebaiknya kalau bikin budget tuh jangan sampai over budget ya teman-teman. Kita tuh harus disiplin dengan apa yang sudah kita buat, dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita usahakan sebaik mungkin. Tapi alhamdulillah aku masih bersyukur banget teman-teman karena over budget bulan November kemarin itu semuanya adalah biaya-biaya yang sifatnya kebutuhan teman-teman, bukan keinginan. Karena kalau zaman dulu tuh aku selalu over budget buat beli baju, buat beli barang-barang yang kurang berfaedah. Tapi alhamdulillah sekarang tuh aku pelan-pelan udah bisa berubah. Walaupun tetap ya teman-teman, yang namanya over budget tuh nggak bisa dibenarkan. Tapi alhamdulillah disyukuri aja. Dan ini setelah ditotal ternyata biaya over budget bulan ini adalah Rp242.085. Kalau menurut aku biaya over budget segini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena biasanya tuh selalu sisa. Kalau menurut kalian ini over budgetnya banyak nggak? Dan ini sebenarnya aku tuh mau mindahin uang-uang sisa budgeting bulan sebelumnya di tempat yang baru. Karena tempat yang biasanya aku pakai itu kan dipakai mainan buat anak aku ya, jadi aku mau pindahin ke tempat yang baru. Tapi sekalian mau aku hitung aja ini kira-kira kumpul berapa uangnya.
Jadi ini tuh uang sisa-sisa budgeting dari bulan September 2020 teman-teman. Sebelumnya kalau ada uang sisa budgeting tuh aku langsung masukin ke tabungan utama gitu. Tapi per bulan September kemarin aku mau nyoba aja buat nyimpen uang sisa-sisa budgeting di tempat terpisah gitu. Karena nonton vlognya Mbak Marisa Handayani. Masya Allah, makasih ya Mbak udah menginspirasi. Tapi nggak tahu ya, mungkin Mbak Marisa nggak nonton video ini. Nggak apa-apa deh, pokoknya aku makasih banget. Nah, ini dia wadah barunya. Jadi wadah bekas gitu ya teman-teman, gak apa-apa. Pokoknya ada tempat baru. Dan ini setelah aku hitung, tadi total dari sisa budgeting sejak bulan September 2020 adalah Rp1.537.000. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, terkumpul lumayan banyak. Menurutku ini adalah salah satu buah manis dari kita bikin budgeting setiap bulan teman-teman. Coba aja kalau setiap bulannya kita nggak bikin budgeting kayak gini, terus tiba-tiba over budget, kita mau ambil uang dari mana? Otomatis pasti ambil uang dari tabungan. Tapi dengan adanya uang sisa-sisa budgeting dari bulan sebelumnya, hal itu bisa dihindari. Jadi uang tabungan kita tuh tetap aman, tidak tersentuh ya teman-teman. Jadi lebih cepat juga kita untuk mencapai tujuan finansial kita. Jadi Masya Allah, manfaat dari budgeting itu luar biasa ya teman-teman. Ketika terjadi over budget kayak gini, jadinya tuh nggak terlalu panik ya. Selanjutnya, yuk langsung aja kita masuk ke budgeting bulan Desember 2021. Untuk giving dan saving, seperti biasa aku skip ya teman-teman, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Lanjut, kita masuk ke kategori living, dan ini aku udah buat tabel ya teman-teman seperti biasanya untuk mempermudah evaluasi bulan depan. Kemudian kita tulis di kolom pertama budget, kemudian aktual, dan selisih. Beberapa budget di bulan Desember ini aku ubah ya teman-teman, jadi agak berbeda dari budgeting bulan-bulan sebelumnya. Langsung aja kita masuk ke fixed cost. Yang pertama ada listrik, budgetnya aku kurangi dari yang biasanya Rp300.000 menjadi Rp150.000. Jadi karena di tempat tinggal aku yang baru ini udah dingin, alhamdulillah kita tuh nggak perlu beli AC lagi karena emang udah dingin banget. Jadi listriknya tuh otomatis juga hemat banget ya teman-teman. Per bulannya tuh sebenarnya nggak sampai 150, tapi aku beli tokennya 150.000. Lanjut, untuk budget wifi dan pulsa ini lumayan banyak ya teman-teman. Biasanya 400.000, ini menjadi Rp600.000 karena untuk tagihan wifi-nya aja per bulan Rp350.000 dan sisanya kita gunakan untuk beli pulsa. Lanjut, untuk budget galon dan LPG masih sama ya teman-teman, per bulannya Rp200.000, jadi menyesuaikan aja. Kemudian untuk budget transport atau bensin ini tuh per bulannya turun juga. Kemarin kan aku bikin budgetnya 300.000 tapi ternyata nggak sampai 300.000 ya teman-teman. Jadi budgetnya masih bisa ditekan lagi jadi Rp200.000. Lanjut lagi masuk ke variable cost. Jadi untuk biaya food atau belanja mingguan ya teman-teman. Jadi aku belanja mingguannya tuh per 5 hari, budgetnya Rp250.000. Jadi dalam 1 bulan budgetnya Rp1.250.000. Lanjut untuk groceries atau belanja bulanan, ini budgetnya Rp500.000. Kalau aku lebih suka belanja bulanan di awal sekalian gitu ya teman-teman, sekalian jalan-jalan ke supermarket. Masya Allah gitu aja udah seneng. Kalau kalian tim yang mana? Tim yang belinya ngecer atau belanja bulanan di awal juga? Boleh komen di bawah ya. Lanjut, untuk budget snacks atau jajan, ini udah termasuk beli buah-buahan dan jajan anak aku. Per bulannya Rp500.000. Kemudian untuk budget susu ini juga aku turunin ya teman-teman, dari sebelumnya Rp400.000 menjadi Rp350.000 karena harga susu di sini alhamdulillah selisih juga daripada di Papua, jadi harganya memang lebih murah. Kemudian untuk biaya health atau kesehatan ini aku potong lumayan banyak ya teman-teman, jadi Rp150.000. Bismillah, semoga cukup. Untuk budget makan di luar masih sama ya teman-teman, Rp500.000. Bismillah, doakan gak over budget lagi ya, amin.
Lanjut, untuk budget fund masih sama ya teman-teman, Rp300.000 per bulannya. Untuk budget fund ini biasanya cuma aku pakai buat beli skincare sih, karena aku udah jarang banget beli baju. Kalau skincarenya masih banyak, biasanya aku buat beli peralatan-peralatan dapur gitu. Untuk budget unexpected juga masih sama ya teman-teman, Rp200.000. Uang ini biasanya aku pakai buat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak teman-teman, bisa buat biaya berobat kalau misalnya budget health kurang, atau bisa juga kita pakai untuk menjenguk teman atau biaya kondangan gitu. Dan setelah aku total semuanya, ini jumlahnya adalah Rp4.900.000. Tapi ini ada yang ketinggalan teman-teman, aku tuh baru inget pas di akhir-akhir bikin video. Jadi aku belum masukin biaya untuk PDAM. Karena di tempat tinggal aku yang baru ini, airnya pakai PDAM gitu, jadi bayar. Budgetnya per bulan Rp100.000. Oh iya, untuk budget PDAM ini seharusnya masuk fixed cost ya teman-teman, jadi bukan masuk variable cost. Dan akhirnya ini nominalnya udah pas ya, budgeting untuk bulan Desember 2021 adalah Rp5 juta. Alhamdulillah budgeting bulan ini sudah beres, semoga semuanya on track sampai bulan depan. Amin. Lanjut, ini aku mau update sinking fund aku ini teman-teman, yang cuma ada 2, kurban dan kado suami, masing-masing Rp200.000. Untuk sinking fund kado suami ini sudah terakhir, jadi bulan ini udah beres sinking fundnya, tinggal kurban aja. Mungkin nanti aku akan bikin sinking fund baru. Terus seperti biasa, ini aku lanjut masukin budgetnya di aplikasi keuangan yang aku pakai, biasanya Moneyfy. Tapi ini cuma aku tunjukin sekilas ya teman-teman, takutnya kalian bosen nanti kalau lihat semuanya. Jadi memang aku nggak nyimpan uang cash ya teman-teman, semua uang budgeting ini tetap di ATM, karena aku lebih suka cara kayak gini. Dan akhirnya selesai videonya. Terima kasih ya teman-teman udah nemenin aku budgeting kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil baik-baiknya aja ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini, boleh bantu share ya. Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.